Dari dulu terus mencari, meski hati masih sendiri, jangan pernah bersusah hati karena hari ini Idul Fitri. Semoga kita yang sendiri bisa saling berbagi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana keseruan hari kedua, lebarannya? Pasti seru ya, kumpul bareng bersama keluarga. Walaupun belum bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua, bisa hadir di hari lebaran, berkumpul bersama, mungkin sudah cukup menghibur hati mereka, merindukan anak-anaknya. Berkahilah umur kami, dan berilah kesehatan dan umur panjang untuk kedua orang tua kami. Ya Rabbi, sucikan hati kami untuk bisa memaafkan saudara kami. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Lebaran. Ramen dong channel Reruntuhan Kuno. Yuk, ke cerita. Di dalam kamar tamu, Xiaoyan menekan banyak pikiran di dalam hatinya. Xiaoyan sebenarnya tidak ingin terlibat dengan masalah antara klan Han dan Hong kalau bukan karena Han Shui dan Han Yue. Xiaoyan jelas tentang dendam dan kebaikannya. Jika ada bantuan, dia akan membalasnya. Jika ada dendam, dia juga akan membalasnya. Han Shui telah menyelamatkannya, sementara dia merasa agak menyesal kepada Han Yue karena telah mencuri harta karun itu, yang ceritanya dipotong di Donghua. Karena ini, Xiaoyan tidak akan menolak permintaan mereka. Jarinya tiba-tiba mengusap cincin berwarna putih itu sebelum sedikit mengernyit. Sejak Tian Huo Zunze menyerap jiwa roh yang ganas, dia tertidur lelap. Jika mantan Douzun ini bangun, kemungkinan besar dia akan sangat membantu. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Botol giok dengan api tak terlihat yang menutupinya muncul. Samar-samar bisa mendengar teriakan menyedihkan yang dikirim dari dalam botol giok. Roh yang sangat lemah perlahan bangkit terbungkus sekelompok api, tak terlihat. Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh api hati untuk waktu yang lama. Xiaoyan melirik sosok ilusi Han Feng di depannya. Apakah kamu sudah cukup menikmatinya? Tubuh Han Feng segera bergetar mendengar suara Xiaoyan. Apa yang ingin kamu lakukan? Suara Han Feng sangat lemah. Katakan padaku lokasi guru. Xiaoyan berbicara dengan suara dingin. Kamu ingin menyelamatkan orang tua itu. Apakah Anda pikir aula jiwa adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Han Feng tertawa mendengarnya. Sepertinya Anda belum cukup menikmatinya. Aku akan membiarkanmu menikmati ini selama setengah tahun. Xiaoyan melambaikan tangannya dan api hati yang jatuh membawa Han Feng sekali lagi memasuki botol giok. Jangan, aku akan berbicara. Xiaoyan melirik Han Feng dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu punya satu kesempatan terakhir. Lain kali saya memanggil Anda mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan Anda tidak akan terbakar menjadi ketiadaan. Tubuh ilusi Han Feng segera bergetar hebat mendengar kata-kata ini. Teror melintas di matanya. Dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, maukah kamu mengizinkanku pergi jika aku memberitahumu lokasi di mana Yao Chen dikurung? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan saya. Ekspresi Xiaoyan menjadi dingin. Api hati yang menutupi bagian luar tubuh Xiaoyan akan bermanuver lagi. Berhenti, hentikan. Aku akan memberitahumu. Kengerian di mata Han Feng menjadi lebih padat ketika dia melihat ini, dan dia buru-buru berkata, Aula Jiwa memiliki aula cabang yang terletak di kota Ming di wilayah barat. Yao Chen dikurung di sana. Wilayah barat, kota Ming. Xiaoyan perlahan mengulangi 2 kata ini. Kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Namun, dia tidak mengungkapkan riak di hatinya. Berapa banyak orang yang menjaga aula cabang itu? Ada sepasang pelindung. Selain itu, ada juga seorang tetua yang terhormat. Aula cabang itu penting. Aula jiwa telah mengirimkan seorang ahli sejati untuk melindunginya. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Tetua yang terhormat, ekspresi Xiaoyan segera berubah mendengar istilah ini. Posisi ini berada di atas seorang penatua. Kekuatan masing-masing tetua terhormat adalah dari elit asli Douzun. Mungkinkah aula besar yang telah saya temui dengan persepsi spiritual melalui segel api? Itu adalah kota Ming? Kekuatan spiritual yang sangat menakutkan itu dilepaskan oleh penatua yang terhormat yang menjaga? Sepertinya aku perlu merencanakan dengan benar. Seorang elit Douzun?
Itu terlalu kuat untuk diriku yang sekarang. Bahkan jika menggunakan pemusnahan teratai api terkuat, tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas. Tatapannya dengan dingin mendarat di Han Feng. Dia segera melambaikan tangannya dan api hati yang jatuh sekali lagi membungkusnya sebelum memasuki botol giok. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan itu benar. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk mati, bahkan jika kamu menginginkannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Setelah menyelesaikan masalah di tempat ini, barulah dia dapat menjelajahi dataran tengah dan menerobos ke kelas Dozong. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. 2 hari berlalu dengan cepat saat Xiaoyan memulihkan diri di dalam ruang pelatihan. Selama 2 hari ini, klan Han juga telah menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan. 2 sosok tinggi berdiri di halaman kecil di luar ruangan. Setelah melihat bahwa tidak ada aktivitas sedikit pun di dalam ruangan, meskipun telah menunggu setengah hari, Han Shui bertanya, "Kenapa dia belum keluar? Hari ini adalah hari ketiga." Ayah dan yang lainnya bersiap untuk menuju ke panggung batu langit. "Kenapa kamu begitu cemas?" "Tenang." Han Yue dengan lembut tertawa ketika dia melihat adiknya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh bertindak dengan cara ini. Han Shui menghentikan langkahnya mendengar ini. Dia terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya lagi. "Kakak, apakah menurutmu ada sesuatu yang bisa terjadi padanya? Dia menderita luka yang sangat serius." "Shui, apakah kamu sudah jatuh cinta pada Xiaoyan?" Han Yue ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kemerahan yang membara segera melonjak ke wajah cantik Han Shui ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan sikap malu, "Kak, omong kosong apa yang kau katakan. Aku hanya kenal dia sebentar." "Saya mengingatkan, Xiaoyan memang sangat luar biasa. Dia juga memiliki seorang gadis yang dia suka." Han Yue berbicara dengan nada serius. Han Shui menoleh dan dengan lembut berkata, "Bukan itu yang kupikirkan." Dia terdiam sesaat setelah kata-katanya terdengar, sebelum dia tiba-tiba bertanya, "Apakah gadis itu sangat luar biasa?" "Dia lebih dari sekedar luar biasa. Dia adalah orang yang paling menonjol di antara murid-murid dari kelompok kita. Lin Xiuya adalah eksistensi di 3 besar peringkat kuat. Bahkan tidak bertahan selama 10 kali pertukaran di tangannya. Apalagi dia sedikit lebih muda dari Xiaoyan." Perasaan sentimental dan redup melintas di mata Han Shui. Perasaan ini dengan cepat disembunyikan olehnya. Dia memeluk Han Yue dan bertanya, "Jangan bilang kalau dia bahkan lebih luar biasa daripada kakak. Kakak juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, aku akan merebutnya di Akademi Dalam." Han Yue menjawab sedih juga. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka setelah kata-kata Han Yue terdengar. Segera Xiaoyan perlahan keluar. Dia kaget dong melihat kedua wanita itu di halaman. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba juga mengejutkan Han Yue dan Han Shui. Buru-buru mengatur pakaian. "Apakah sudah waktunya?" Xiaoyan membalikkan tangannya dan menutup pintu sebelum dia bertanya sambil tersenyum. "Iya." Han Shui mengangguk. "Bagaimana lukamu?" "Aku hampir sembuh total." Xiaoyan menjawab. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar halaman. "Ayo pergi. Jangan biarkan Paman Han dan yang lainnya menunggu terlalu lama." Panggung batu langit berada di tengah kota Tianbei. Ukurannya sekitar 1000 kaki lebih. Dibangun di atas batu yang sangat besar. Batu besar ini telah ada sejak kota Tianbei pertama kali membangun panggung. Tempat ini juga merupakan tempat di mana perhatian paling besar di kota Tianbei ditempatkan. Karena setiap kali ada faksi yang berkonflik, akan memilih untuk berperang dengan bertanding. Panggung batu langit hari ini tidak diragukan lagi adalah yang paling panas selama 2 tahun ini. Karena yang akan melakukan pertarungan di atas panggung adalah 2 faksi utama di kota Tianbei, klan Hong dan Han. Kursi-kursi dibanjiri dengan banyak penonton bayaran. Pertandingan antara klan Hong dan Han telah menarik perhatian seluruh kota Tianbei. Ada beberapa kursi yang sangat elegan yang terletak di 2 titik tertinggi di bagian barat dan utara panggung batu langit. Kursi utara ini sudah banyak sosok orang memakai jubah merah. Di dada terdapat lencana yang melambangkan klan Hong. Di salah satu kursi klan Hong adalah Hong Chen. Wajahnya memanas melihat pintu panggung. Sosok cantik itu yang tertinggal dalam mimpinya selalu membekas di hatinya.
Di dalam hatinya, dia sudah percaya bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Ketika kursi padat di panggung secara bertahap terisi, sekelompok besar sosok manusia akhirnya muncul di pintu masuk. Penampilan mereka segera menimbulkan keributan. Orang-orang dari klan Han perlahan menaiki panggung batu. Setelah itu, mereka berhenti di bagian panggung batu yang berhadapan dengan klan Hong. Kepala klan Han, kamu akhirnya datang juga. Saya pikir Anda tidak akan muncul hari ini. Seorang pria paruh baya besar di kursi pemimpin klan Hong, yang seusia dengan Han Chi, berdiri dan tertawa keras melihat penampilan kelompok dari klan Han. Karena klan Hong bersedia menjaga 10 tahun perdamaian dengan klan Han, tentu saja kita harus menerimanya. Jika tidak, kami akan mengecewakan niat baik dari klan Hong. Han Chi berbicara dengan acuh tak acuh. Itu adalah kepala klan dari klan Hong, Hong Li. Suara lembut yang membawa keharuman yang tenang ditransmisikan ke telinga Xiaoyan dari mulut Han Shui. Saya khawatir sebelum Anda menerima niat baik, Anda akan kehilangan putri Anda. Tapi Anda tidak perlu khawatir, saya akan sangat toleran terhadap menantu dari klan Hong. Hong Li dengan dingin tertawa. Baiklah, saya tidak punya banyak waktu dan harus kembali ke pavilion utara untuk berlatih selama 2 hari ini. Hong Chen mengerutkan kening dan berdiri. Tubuhnya bergetar dan suara gemuruh yang samar terdengar. Tubuhnya muncul di panggung batu. Dia melihat ke arah kursi klan Han dan berteriak, "Tidak perlu bertele-tele. Siapa yang akan menghadapiku?" Tatapan seluruh tempat langsung beralih ke kursi klan Han berada setelah mendengar teriakan Hong Chen. Han Yue adalah satu-satunya di antara generasi muda klan Han yang telah memasuki kelas Dou Huang. Di bawah fokus dari semua mata yang hadir, Han Yue segera menggelengkan kepalanya sedikit dan jarinya yang halus menunjuk ke suatu tempat di sampingnya. Lawannya bukan aku, tapi itu dia. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser ke seorang pemuda yang tidak dikenal. Semua orang langsung tercengang. Mata Hong Chen agak gelap dan dingin diarahkan ke Xiaoyan. Sikap meremehkan di matanya bahkan tidak sedikit pun tersembunyi. Bahkan jika kamu menemukan seseorang untuk membantumu, kamu seharusnya menemukan orang yang layak. Hong Li melihat Xiaoyan yang tidak dikenal dari kursi klan Hong. Dengan pemahamannya tentang klan Han, pasti tidak akan sembarang menemukan seseorang dalam situasi seperti ini. Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di samping Hong Li. Orang tua itu menutup matanya, sepertinya mengabaikan kebisingan dunia luar. Ada lencana berwarna hijau perak di dadanya. Sebuah menara dengan kilat samar yang tersisa di atasnya tergambar di lencana. Orang tua itu membuka matanya setelah mendengar kata-kata Hong Li. Dia melirik Xiaoyan sebelum menggunakan suara serak untuk berbicara pelan. Anak kecil ini juga sangat kuat. Aku ingin tahu di mana klan Han menemukan penolong itu. Oh, akankah Hong Chen bisa mengalahkannya? Hong Li menjadi sedikit keras mendengar ini. Dengan bisa membuat orang tua ini mengevaluasinya seperti ini, tampaknya pemuda dengan penampilan biasa ini bukan kambing hitam yang dikirim klan Han. Mata Hong Chen dengan malas menyapu Xiaoyan. Dia berkata, "Sebutkan namamu." Xiaoyan tersenyum. Seorang individu tanpa nama, Xiaoyan, yang tidak dapat dibandingkan dengan reputasi besar tuan muda Hong Chen. Jangan basa-basi. Aku akan memberi Anda waktu 10 napas untuk memutuskan apakah ingin pergi sendirian atau mengubah Anda menjadi orang lumpuh. Hong Chen berteriak. Tidak perlu 10 napas. Ayo bertarung saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Belum tahu setelah penampilan baru Xiaoyan sekarang MC yang sombong. Karena kamu ingin mencari penyakit, jangan salahkan tuan muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Banyak kilatan petir tiba-tiba melonjak dari tubuh Hong Chen, berubah menjadi lapisan cahaya kilat yang membungkus seluruh tubuhnya. Ingat namaku, Hong Chen. Dikalahkan oleh tanganku akan menjadi kehormatanmu. Hong Chen mencibir. Sebuah petir seukuran lengan ditembakkan ke arah Xiaoyan dari tanah, bergerak seperti ular. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit. Dia melihat cahaya petir yang meluas, dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Douji hijau giok seperti api juga ditembakkan sebelum bertabrakan dengan cahaya petir. Suara teredam tiba-tiba muncul, dan batu besar tempat tabrakan terjadi berakhir dengan lubang besar. Serang saja. Tuan muda Hong Chen, jangan mengambil trik-trik kecil. Xiaoyan tertawa kecil sambil berbicara. Hei,
kamu lebih sombong dari tuan muda ini. Kalau begitu, aku akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk memungkinkanku menggunakan semua kekuatan. Mata Hong Chen menjadi dingin. Cahaya perak yang cerah tiba-tiba meletus, dan tubuhnya muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Tinju dengan cahaya petir yang terang membawa suara angin dengan keras menghantam kepala Xiaoyan. Kekuatan petir liar dan kekerasan yang datang ke arah Xiaoyan menyebabkan kelopak matanya terangkat. Kakinya secara acak bergeser ke kiri dan kepalan tangan yang tertutup cahaya petir terbang melewatinya. Hong Chen hanya tersenyum dingin saat Xiaoyan menghindari serangannya. Tinjunya tiba-tiba terentang dan kelima jarinya menjadi bentuk cakar, dengan kasar merobek bahu Xiaoyan. Cakar tangan itu tiba-tiba melambai sebelum berhenti. Dua jari Xiaoyan yang ditutupi oleh Douqi yang padat menusuk telapak tangan cakar seperti belati, menghentikan kekuatannya. Kamu punya keahlian. Hong Chen berteriak dengan dingin. Coba cakar petir angin dariku. Beberapa kilatan petir dengan cara yang aneh menggumpal menjadi cakar petir yang sangat tajam di atas jarinya. Energi di cakar tangan melonjak dan itu memaksa jari Xiaoyan mundur. Cakar tangan membawa kekuatan kilat yang sangat tajam dengan cepat meretas. Peretasan ini merobek udara. Bayangan cakar tangan berwarna perak buram muncul di langit. Xiaoyan juga merasa terkejut di dalam hatinya merasakan ketajaman cakar angin. Jari-jarinya berubah dengan cepat sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Douqi hijau giok yang membawa seutas api muncul dan bertabrakan dengan keras dengan Hong Chen. Tubuh Hong Chen sedikit kusam saat suara yang dalam ini muncul. Dia dengan cepat pulih dan keganasan melintas di matanya. Kedua cakar itu tiba-tiba berubah dan banyak bayangan muncul. Angin tajam dari cakar dengan cepat menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Suara siulan muncul dan berulang kali bergema. Ekspresi Xiaoyan tetap tanpa ekspresi menghadapi serangan liar dan kejam oleh Hong Chen ini. Tangannya langsung membentuk pertahanan di depan tubuhnya. Dengan bantuan persepsi spiritualnya, serangan asli Hong Chen tidak luput dari deteksi Xiaoyan, terlepas dari seberapa cepat kecepatan menyerang itu. Ekspresi serius akhirnya muncul di mata Hong Chen setelah serangannya diblokir berkali-kali. Cakarnya segera berubah. Raungan petir samar tiba-tiba terdengar. Banyak bayangan setelah cakar tangan tiba-tiba terhenti, sebelum dengan cepat menyusut kembali. Dalam waktu singkat, cakar tangan yang ditutupi oleh cakar petir anehnya muncul bersama dengan gemuruh petir, membawa momentum seperti kilat dengan keras meraih hati Xiaoyan. Xiaoyan menghembuskan napas dengan lembut sebelum mundur selangkah. Douqi yang sangat kuat melonjak dari dalam tubuhnya ke segala arah. Xiaoyan telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan Dou Huang Bintang 7 miliknya. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat saat Douqi melonjak. Itu berhenti sejenak sebelum langsung dibuang. Kekuatan tinju ledakan oktan tiba-tiba melonjak beberapa kali saat masih bergerak. Ledakan sonik yang menusuk telinga bergema di sekitar kepalan tangan. Tinju itu bertabrakan dengan cakar petir Hong Chen. Suara tabrakan rendah dan dalam muncul. Riak udara yang kuat melonjak dari titik kontak. Banyak retakan seperti jaring laba-laba juga menyebar di bebatuan besar di sekitarnya. Sosok manusia tiba-tiba melesat lewat sementara garis retakan menyebar. Kakinya bergesekan dengan tanah dan membentuk bekas luka yang jelas sepanjang lebih dari belasan meter. Mata semua orang buru-buru melihat dan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Orang yang dipaksa kembali sebenarnya adalah Hong Chen. Xiaoyan hanya mundur 2 langkah. Orang ini berada di atas angin dalam tabrakan langsung dengan Hong Chen. Seberapa hebat orang ini? Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan jarinya menekan lengannya. Jari itu dijentikan dan kekuatan petir yang liar dan keras terlempar keluar dari tubuhnya. Kamu berpikir bahwa kekuatan petir kecil ini akan mampu menyakitiku? Hong Chen yang telah menstabilkan tubuhnya memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Dia memandang Xiaoyan dengan tatapan suram dan berkata, tanpa diduga kamu juga bintang 7 Dou Huang. Anda telah bersembunyi cukup dalam. Pantas saja klan Han membawamu. Anda memang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Tetapi kekuatan yang Anda tunjukkan jauh dari cukup jika ingin mengalahkanku. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tenggorokan Hong Chen. Segera suara berderak muncul dari dalam tubuhnya. Petir seperti ular perak yang tak terhitung jumlahnya memanjang, membungkusnya dalam lapisan petir. Berada di dalam jaring petir, aura Hong Chen juga dengan cepat melonjak.
Melihat bahwa Anda mampu memaksa kembali tuan muda ini, aku akan membiarkan Anda melihat teknik rahasia pavilion petir angin hari ini. Dewa petir turun, kaki Hong Chen tiba-tiba menginjak ke bawah dan ular verak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bawah kakinya, meresap ke area dalam radius ratusan kaki. Hong Chen yang ada di dalamnya tampak seperti dewa petir. Auranya menakutkan. Auranya membubung tinggi. Tatapan Hong Chen menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tangannya terkepal dan palu logam hitam gelap muncul. Cahaya petir bertahan di atas palu logam. Palu logam ini adalah harta karun dari pavilion petir angin. Itu dinamai palu petir yang perkasa. Jika yang berlatih metode ki petir menggunakannya, Douji akan mengalami efek penguatan. Xiaoyan sedikit mengernyit melihat Hong Chen yang bersenjata lengkap. Setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatannya hampir mencapai Dou Huang bintang 9. Melihat ini, efek dari teknik rahasia ini memang cukup bagus. Orang ini memiliki metode Qi, teknik Dou, dan senjata kualitas terbaik. Kekuatan bertarungnya secara alami mengejutkan. Apa latar belakang anak kecil ini? Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda, dia seharusnya bukanlah orang yang tidak dikenal. Mengapa nama Xiaoyan belum pernah terdengar? Hong Li memandang Hong Chen yang telah menggunakan dewa petir turun dari kursi klan Hong dan tanpa sadar berbicara dengan sedikit cemberut. Orang tua berpakaian abu-abu di samping menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga merasa bahwa nama Xiaoyan sangat asing. Dataran tengah sangat luas dengan banyak ahli tersembunyi. Adalah normal jika tidak mengenal mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Hong Chen telah menggunakan palu petir, pemenangnya kurang lebih sudah ditentukan. Pria tua berpakaian abu-abu itu merenung sebelum berbicara. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat yang sangat besar muncul. Penguasa berat itu dimasukkan ke dalam tanah, tampak seperti perisai hitam gelap. Bocah, aku akan membiarkanmu melihat skill palu petir angin. Anda harus mengambil jalan memutar saat melihat anggota pavilion petir angin di masa depan. Hong Chen membuka mulutnya sambil menghadap Xiaoyan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan suara gemuruh terdengar. Seketika, tubuhnya bergetar. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat tubuh Hong Chen bergerak. Dia terlalu akrab dengan adegan ini. Tangannya meraih penguasa yang berat itu, dengan kasar mengayunkannya ke punggungnya tanpa memutar kepalanya. Penguasa berat itu bertabrakan dengan palu besar, dan suara logam bergema di seluruh arena. Baik Xiaoyan dan Hong Chen dengan cepat menarik diri dan membentuk jarak aman. Bocah, kamu bisa melihat melalui bayangan dari gerakan 3000 petir. Hong Chen menstabilkan tubuhnya dan melirik bayangan yang menghilang di kejauhan. Tanpa sadar, hatinya terkejut. Sepertinya aku harus menghabisi orang ini dengan cepat. Ada batas waktu untuk dewa petir. Sebelum tubuhku akan memasuki masa yang melelahkan, sebuah pikiran melintas di hati Hong Chen, sementara beberapa niat melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan suara gemuruh sekali lagi muncul. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melintasi jarak puluhan meter dengan cara seperti kilat. Dengan lompatan, tubuhnya muncul di atas kepala Xiaoyan. Petir yang sangat besar berhenti sejenak sebelum seperti petir yang turun dari awan, dengan keras menyerang kepala Xiaoyan. Cahaya kuat seketika itu pada dasarnya menutupi matahari di langit. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Xiaoyan merasakan petir menakutkan yang ditembakkan secara eksplosif dari segala arah. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Akhirnya ditampilkan. Penguasa berat di tangannya menari dengan cara seperti kilat saat banyak bayangan penguasa dengan cepat berubah menjadi bayangan yang bahkan tidak bisa ditembus angin. Beberapa nyala api hijau giok naik untuk mempertahankan bayangan penguasa. Pertahanan bayangan penguasa baru saja terbentuk ketika palu petir yang sangat besar itu menghantam. Itu dengan keras menghancurkan bayangan penguasa. Segera bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Namun bayangan penguasa yang tak berujung dengan cepat menggantikannya. Mengikuti kemunculan berulang dari bayangan penguasa ini, palu petir yang sangat besar juga menjadi ilusi. Sejumlah besar kekuatan petir di atasnya dengan cepat dihilangkan. Ekspresi Hong Chen sedikit tenggelam merasakan kekuatan pertahanan yang besar dari bayangan penguasa Xiaoyan. Dia segera menjerit marah dan palu petir di tangannya ditembakkan. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang.
Palu petir meledak hampir seketika saat itu meninggalkan tangan Hong Chen. Jumlah kekuatan petir yang tak terhitung menghantam pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Pertahanan bayangan penguasa dengan cepat menjadi lebih tipis di bawah serangan yang sangat padat ini. Aku akan melihat bagaimana Anda akan menghilangkan kekuatan petir angin khusus dari pavilionku. Tubuh Hong Chen berbalik dan mendarat di tanah. Dia melihat Xiaoyan yang dikelilingi oleh kekuatan petir angin berwarna perak sebelum tertawa terbahak-bahak. Hei, apa yang harus disombongkan? Hanya kekuatan petir angin. Tawa dingin ditransmisikan dari jaring petir tepat setelah tawa Hong Chen terdengar. Nyala api hijau giok meletus secara tiba-tiba. Kekuatan petir angin itu dengan cepat diuapkan oleh suhu tinggi menjadi kehampaan. Jaring petir yang berisi kekuatan liar dan ganas benar-benar tersebar di depan banyak tatapan tertegun. Ini adalah api surgawi. Sementara nyala api melonjak, lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba membuka matanya dan berseru. Sosok manusia yang terbungkus api hijau giok perlahan berjalan maju. Apakah ini taktikmu? Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Nyala api bergejolak berulang kali di tubuh Xiaoyan saat suara samar perlahan dipancarkan. Ekspresi Hong Chen segera berubah menjadi jelek. Dia mengencangkan cengkeramannya pada palu petir di tangannya. Akhirnya mengerti betapa merepotkannya lawannya kali ini. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa dia telah gagal mengalahkan lawannya setelah menampilkan Dewa Petir turun. Jika kamu hanya memiliki taktik ini, selanjutnya giliranku. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiaoyan. Segelnya tiba-tiba berubah saat teriakan rendah bergema di dalam hatinya. 3 perubahan misterius. Saat teriakan itu terdengar, nyala api yang menutupi permukaan tubuh Xiaoyan segera mulai menggeliat dengan intens. Menyusut ke dalam tubuhnya. Auranya juga mulai naik dengan cepat seperti aura Hong Chen sebelumnya. Dalam waktu singkat, melampaui auranya. Pandangan terkejut melintas di mata lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong. Dia bergumam, dari mana anak kecil ini berasal? Dia sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Kali ini, sepertinya akan merugikan Hong Chen. Tekanan tak terlihat dengan cepat menyebar dengan Xiaoyan di tengah. Perasaan tertekan ini jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah dia menggunakan Dewa Petir turun. Jika Hong Chen berada di level bintang 9 Dou Huang, Xiaoyan berada di puncak kelas Dou Huang. Dia hanya selangkah lagi dari kelas Dou Zong. Sungguh teknik rahasia yang kuat. Peningkatan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan Dewa Petir dari pavilion petir angin tidak dapat dibandingkan dengannya. Sepertinya Shu'er benar-benar mengundang makhluk yang luar biasa. Hanci memandang Xiaoyan yang auranya agak mirip dengannya dari kursi klan Han. Kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berbicara pada dirinya sendiri. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah serius Hong Chen di sisi berlawanan. Tangannya segera memegang penguasa beratnya dengan erat saat kakinya melangkah maju. Dengan satu langkah, dia hampir melintas lebih dari ratusan kaki. Ekspresi Hong Chen berubah saat Xiaoyan melangkah maju. Petir berwarna perak dengan cepat muncul di bawah kakinya. Segera, tubuhnya bergetar. Penguasa berat hitam gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Hong Chen. Itu dengan kejam menabrak kepalanya. Namun, tidak ada marjan yang terlihat berceceran. Sebaliknya, penguasa melewati bayangan tersebut. Gerakan 3000 petir ya? Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya setelah tubuhnya muncul kembali. Kakinya tiba-tiba bergeser dengan cara yang aneh. Penguasa berat itu seperti tombak panjang yang menembus lurus ke arah ruang tertentu di depan. Palu logam hitam gelap dengan tergesa-gesa muncul dari ruang kosong ketika penguasa berat itu tertusuk. Palu bertabrakan hebat dengan penguasa. Dengan segera bisa melihat sosok yang muncul. Hong Chen buru-buru mundur lebih dari 10 langkah. Baru setelah itu, dia menstabilkan tubuhnya. Mengapa gerakan 3000 petir tidak berpengaruh padanya? Syok melintas di wajah Hong Chen setelah posisinya sekali lagi dengan mudah diidentifikasi oleh Xiaoyan. Tangannya yang memegang palu petir perkasa sedikit gemetar. Serangan sengit oleh Xiaoyan sebelumnya hampir membuat seluruh lengannya mati rasa. Senyum dingin di sudut mulut Xiaoyan melebar setelah memaksa Hong Chen mundur dengan ayunan penguasanya.
Dia mengambil langkah berulang kali, masing-masing dari jarak 10 meter. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi menyusul Hong Chen. Lengannya gemetar dan banyak bayangan penguasa berulang kali muncul. Berubah menjadi gelombang besar yang sangat besar yang datang satu demi satu dengan keras menghantam Hong Chen. Hong Chen menjadi tampak menyedihkan. Palu petir perkasa di tangannya menari berulang kali membawa suara petir angin samar dan dengan kejam diayunkan ke arah bayangan penguasa yang menutupi Xiaoyan. Penguasa berat dan palu logam sekali lagi bertabrakan dengan keras. Mata Xiaoyan berubah sedikit dingin. Lengannya seperti ular karena dipelintir dengan cara yang aneh sebelum tiba-tiba muncul di depan Hong Chen. Telapak tangan Xiaoyan menghantam dada Hong Chen dengan cara seperti kilat. Sebuah kekuatan yang kuat segera menyapu tubuh Hong Chen. Wajahnya memutih dan seteguk sayur lodeh segar dimuntahkan. Tubuhnya melesat ke belakang, menyeret tanah, dan membentuk bekas luka yang panjangnya lebih dari belasan meter. Baru kemudian tubuhnya perlahan berhenti. Xiaoyan melirik Hong Chen di kejauhan dan dengan lemah berkata, "Berdiri, telapak tangan itu tidak akan mengambil nyawamu." Wajah Hong Chen gelap dan dingin. Matanya dipenuhi dengan keganasan. "Kamu adalah orang pertama dari generasi yang sama yang telah memaksaku menjadi seperti ini." Hong Chen mengangkat kepalanya dan memperlihatkan sepasang mata buas. Dia dengan kasar menggigit lidahnya dan seteguk lontong sayur dimuntahkan. Itu tersebar ke palu. Raungan segera dipancarkan dari mulutnya saat afinitas petir yang hebat melonjak keluar dari tubuhnya. Muncul seperti kilat. Berkumpul di palu petir di tangannya. Menyebabkan kekuatan liar dan kekerasan di dalamnya melonjak berkali-kali. Melihat tindakan Hong Chen, pria tua berpakaian abu-abu itu juga menghela nafas lembut sambil berkata, dia benar-benar memaksa Hong Chen untuk menggunakan keterampilan Dou yang secara pribadi diajarkan kepadanya oleh pemimpin pavilion utara kita. Xiaoyan ini memang sangat kuat. Sepertinya hampir tidak ada orang di antara generasi yang sama di pavilion bisa bersaing dengannya. Kecuali kalau pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit gemetar ketika kata-katanya mencapai titik ini. Segera, dia bergumam. Kecuali Nona Feng. Tubuh Hong Li langsung menegang mendengar ini. Suaranya yang tertahan berbicara dengan kaget. "Nona Feng, apakah Anda mengacu pada Nona Feng yang merupakan satu-satunya di pavilion dalam 100 tahun terakhir yang telah melewati tes menara petir langit?" Orang tua berpakaian abu-abu mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu matanya menatap panggung. Douqi dalam tubuh Hong Chen benar-benar dituangkan ke dalam palu. Cahaya petir yang berukuran lebih dari 100 kaki bertahan di atasnya, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Palu petir perkasa di tangan Hong Chen muncul seperti kilat yang sangat besar dengan keras menghantam tanah. Seluruh panggung batu langit mulai bergetar dengan sangat kuat. Retakan yang sangat besar berulang kali menyebar. Cahaya petir yang berukuran lebih dari 100 kaki berubah menjadi binatang petir buas yang mengguncang tanah dan membentuk banyak retakan saat keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah. Setelah mengambil beberapa langkah dengan cara ini, itu muncul di atas kepala Xiaoyan. Raungan yang menggetarkan jiwa terdengar dan cakarnya yang diaglomerasi dari petir dengan keras menghantam kepala Xiaoyan. Ruang menjadi terdistorsi dengan serangan ini. Benang garis spasial, hitam gelap, bahkan muncul. Kekuatan ini memang menakutkan. Xiaoyan juga merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dengan segera tubuhnya berubah menjadi banyak bayangan mundur dengan mudah menghindari serangan seperti petir. Dia tiba-tiba menghentikan tubuhnya sementara jantungnya berteriak, "Ini buruk!" Saat tubuh Xiaoyan berhenti, pria tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba melebarkan matanya. Dia segera berdiri karena terkejut, menatap Xiaoyan dengan saksama. Gerakan 3000 petir. Xiaoyan dengan cepat mundur beberapa langkah. Tangannya dengan cepat membentuk segel karena banyak bayangan yang terbang. Mengikuti pembentukan segel tangannya, gelombang kristal hijau giok bersinar dengan cepat melonjak dari tangannya. Segel tangan dipindahkan sementara pukulan liar menyerang sekali lagi. Itu bahkan disertai dengan raungan petir kecil. Langkah kakinya mundur sekali lagi dan mulutnya juga dengan cepat berdenyut. Dia menjadi seperti katak tiba-tiba membuka mulutnya. Segera auman singa harimau yang menggugah jiwa menyerbu ke langit. Gelombang sonik yang tiba-tiba menyebar dari mulut Xiaoyan dengan cepat.
Dalam menghadapi tabrakan langsung dengan gelombang sonik ini, tubuh binatang petir yang dengan ganas menerkam berhenti dengan segera. Petir di sekujur tubuhnya berkedip dengan liar seperti listrik. Keempat anggota tubuhnya juga bergesekan dengan tanah saat dipaksa mundur puluhan meter sebelum akhirnya berhasil memblokir sepenuhnya kekuatan gelombang sonik. Kekuatan dari gelombang sonik baru saja tersebar ketika mata besar binatang petir itu berkedip. Raungan rendah dikeluarkan saat mengangkat kaki depannya. Tubuh besarnya menerkam ke depan, muncul di atas kepala Xiaoyan. Mulutnya yang buas, tertutup cahaya kilat, dengan kejam menggigit kepala Xiaoyan. Xiaoyan tidak mundur menghadapi binatang petir itu. Kecepatan di mana tangannya membentuk segel menjadi lebih cepat. Kristal hijau giok yang cerah bersinar dengan cepat diaglomerasi menjadi sidik jari energi misterius. Jejak tangan energi hijau giok ini hanya seukuran telapak tangan. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau kristal. Senyum dingin muncul di wajahnya melihat ke mulut besar dari cahaya petir itu. Tubuhnya mengelak dan lengannya melengkung dengan cara yang aneh sebelum menekan ke kepala binatang petir itu. Segel pembalik laut. Binatang petir itu segera mengeluarkan raungan ketika keduanya bertemu. Busur petir yang berderak melompat ke seluruh tubuhnya. Kilatan petir ini dengan cepat menghilang ketika melakukan kontak dengan cahaya kristal hijau giok. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah, hancurkan. Tangannya bergetar hebat dan kekuatan segel cahaya tiba-tiba meledak. Cahaya hijau giok cerah seperti matahari yang meledak. Kekuatan cahayanya menutupi kilat liar dan ganas di tubuh binatang petir itu. Di bawah erosi energi agung ini, binatang petir yang arogan itu mengeluarkan rengekan terisak. Berubah menjadi titik cahaya berwarna perak dan meledak di depan banyak mata yang terkejut. Segel cahaya juga dengan cepat menghilang saat binatang petir itu meledak. Mata Xiaoyan dingin melirik wajah terkejut Hong Chen di kejauhan. Dia mengencangkan tangannya dan penguasa yang berat sekali lagi muncul. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seketika menghilang. Ekspresi Hong Chen berubah melihat tubuh Xiaoyan menghilang. Dia melihat ke arah palu petir perkasa di sampingnya dan tangannya buru-buru terulur. Sebelum tangannya bisa menyentuh palu, angin kencang bertiup ke tubuhnya. Kekuatan dahsyat mengguncang tubuhnya hingga terseret ke tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Hong Chen memuntahkan seteguk kolak segar setelah menderita pukulan berat sekali lagi. Sebelum dia bisa bangun, sosok hitam itu datang menyerang lagi. Membawa momentum sambaran petir dengan kejam menghantam kepala Hong Chen. Aku mengaku kalah. Dia buru-buru berteriak ketika dia melihat penguasa muncul. Penguasa yang berat itu tiba-tiba berhenti setengah kaki dari kepala Hong Chen. Kekuatan yang terkandung di dalamnya ditransmisikan melalui udara dan membanting seluruh tubuh Hong Chen ke tanah. Xiaoyan perlahan menarik penguasa Xuan beratnya. Dia melirik Hong Chen sebelum berbalik untuk pergi. Tubuh Xiaoyan baru saja berbalik ketika ekspresi buas dan ganas melintas di mata Hong Chen. Kedua tangannya menekan ke tanah dan panah petir tersembunyi keluar dari lengan bajunya dan menembus punggung Xiaoyan. Panah tersembunyi secara akurat menghantam punggung Xiaoyan di depan banyak tatapan kaget sebelum menembusnya. Namun tidak ada sedikit pun saos yang muncul. Hal itu menyebabkan sosok itu secara bertahap menjadi buram. Hati Hong Chen langsung kaget melihat pemandangan ini. Dia buru-buru mundur. Kakinya baru saja melangkah mundur saat tubuhnya tiba-tiba menegang. Sebuah tangan tanpa sadar telah ditempatkan di belakangnya. Kamu telah menyerahkan hidupmu ini. Jangan menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Suara lembut ditransmisikan ke telinga Hong Chen sementara hawa dingin yang menakutkan menyebar dari hati Hong Chen. Sebelum dia bisa memohon belas kasihan, sebuah kekuatan telah ditembakkan dengan kejam ke punggungnya. Seteguk saus segar keluar dengan liar dan tubuh Hong Chen jatuh dengan lemah. Kepalanya membentur tanah. Xiaoyan lalu menendangnya mengirim tubuh Hong Chen terbang menuju kekuatan yang ditembakkan. Pria tua berpakaian abu-abu yang sedang bergegas akan menyerang ketika dia melihat Hong Chen menembak ke arahnya. Dia segera melambaikan lengannya, tangannya meraih Hong Chen dan mengamatinya. Tiba-tiba, ekspresi pria itu menjadi suram. Pembuluh di tubuhnya telah dipatahkan oleh telapak tangan Xiaoyan. Bagus, bagus, Anda berani melukai seseorang dari pavilionku. Bocah, kamu pasti akan menyesal.
Orang tua itu mengayunkan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin menyelimuti Hong Chen yang tidak sadarkan diri, melemparkannya ke arah kelompok Hong Li yang mengikuti dari belakang. Hong Li menerima Hong Chen. Ekspresinya langsung berubah menjadi hijau. Tatapannya dipenuhi dengan ekspresi ganas melihat Xiaoyan. Terlepas dari siapa Anda, klan Hong tidak akan beristirahat sampai Anda lenyap. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan kata-kata kejam Hong Li ini. Dia menjawab, "Ini salahku untuk membalas ketika dia melancarkan serangan diam-diam terhadapku. Jika tidak cepat mengelak lebih awal, akhiranku tidak akan lebih baik dari dia. Aku yang dulu tidak peduli tentang ini. Anda telah memukuli anakku hingga menjadi lumpuh. Aku akan menggunakan hidupmu sebagai bayaran." Hong Li berbicara dengan cara yang buas. "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hari ini, Anda tidak akan bisa melarikan diri." Tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin menatap Xiaoyan. "Kamu harus memberitahu diriku yang dulu, di mana kamu telah mempelajari gerakan 3000 petir. Pavilion petir angin pasti tidak memiliki murid sepertimu.